Halo saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik semua, sehat walafiat, aman sentosa, bangun dari tempat tidur dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Oh, saudara dan saya, kita semua masih bernafas dan masih ada kehidupan ini, itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini ada hari yang spesial, hari Minggu, di mana umat Tuhan datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan untuk datang berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hidup dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini saya mau ngajak saudara untuk merenung firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari dua raja pasal 4. Judulnya Minyak Seorang Janda. Kita akan baca bersama-sama. Salah satu istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari rembinya engkau serta anak-anakmu." Saya ulangi ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah itu, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan seorang janda punya dua anak. Dia istri seorang hamba Tuhan. Suaminya mati, hamba Tuhan. Ketika mati, dipanggil Tuhan, meninggalkan utang untuk istrinya dan kedua anaknya. Dan ketika penagih utang itu datang untuk menagih utang kepada istri hamba Tuhan itu, untuk mengambil kedua anaknya menjadi budaknya sebagai tebusan utang. Sangat ironis sekali kalau ada hamba Tuhan hari-hari ini, saudara dan saya, punya utang ini, utang itu, utang pekerjaan, utang bisnis, utang investasi, utang apa saja.
tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya. Ketika terjadi apa-apa, istri nggak tahu apa-apa, anak nggak tahu apa-apa, tahu-tahu penagih utang datang, dari bank datang, mau sita rumah, mau sita ini untuk supaya membayar utang. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya mendengar banyak cerita dari teman-teman, kesaksian bahwa ekonomi sekarang lagi sedang susahnya. Kalau mau cari uang, saya tanya sama teman-teman, Pak, sekarang cari uang gimana? Pak, sekarang cari uang gampang atau susah? Saya kaget sekali mendengar jawaban mereka. Sekarang susah banget katanya. Dia jawab, sekarang bukan susah saja, tapi susah banget cari uang. Saya nggak tahu keadaan saudara dan kita semua bagaimana. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Saudara dan saya sudah terlanjur punya utang. Sudah terlanjur punya utang. Rumah, cicilan mobil, utang mobil, cicilan mobil, utang motor, kebutuhan dapur, kebutuhan apa saja. Semua dari hasil utang. Utang dan utang, utang dan utang. Dan bunga bank berjalan terus tanpa kenal hari. Mau pagi, siang, sore, mau tidur pun bunga berjalan, saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berutang kepada siapapun. Kita buka firman Tuhan di Roma pasal 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berutang ke apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, itu sudah memenuhi hukum Taurat. Saya ulangi. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Firman Tuhan jelas berkata pada saudara saya, janganlah berutang kepada siapapun juga. Tapi hari-hari ini saudara saya atau siapapun yang sudah terlanjur ada utang. Utang 1, utang 2, utang 3. Dan membuat saudara pusing. Mau bayar pun pusing. Karena ekonomi lagi susah. Ekonomi global secara dunia susah. Di mana-mana katanya susah cari uang. Kalau saudara bawa 1 juta, 2 juta ke pasar, belanja kebutuhan dapur, sayur, daging, telur, ayam, dapatnya sedikit. Inflasi luar biasa, semua barang pada naik semua. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan berutang. Kalau sudah terlanjur berutang gimana? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Siapa yang bisa menolong saudara? Saya nggak bisa menolong saudara. Teman-teman juga nggak bisa menolong saudara. So, family pun juga nggak mungkin menolong saudara. Masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya keperluan. Orang nggak bisa menolong saudara, saudara pun nggak bisa menolong saya. Yang bisa tolong hanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah ada utang. Sudah bikin utang ini, utang itu. Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada pendeta. Jangan cari pendeta. Jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari pengusaha temanmu yang kamu anggap bisa menolong kamu. Semakin engkau mencari orang yang engkau anggap bisa menolong kamu, semakin engkau kecewa dan bahkan mungkin engkau sakit hati.
Datanglah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Bertobat sungguh-sungguh sebagai janda itu yang punya dua anaknya. Dia nggak punya apa-apa, saudara. Nabi itu bertanya, kamu punya apa sih? Saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Nothing. I have nothing. Nggak punya apa-apa. Hanya tinggal sedikit minyak dan buli. Saudaraku, Nabi itu menyuruh dia masuk ke kamar. Minta bejana-bejana. Sebanyak mungkin masuk ke kamar. Dan ketiga, janda ini menuangkan minyak sedikit. Terus terjadi mujizat, saudara. Terjadi mujizat. Minyak yang sedikit itu dituang ke bejana. Terus tuang, makin mengalir. Sampai seluruh bejana itu penuh. Akhirnya nggak ada bejana. Minyak itu berhenti. Saudaraku yang kasih Tuhan. Sedikit minyak. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Yang sedikit buat saudara mungkin tidak bisa menolong kita. Tapi ketika kita bawa yang sedikit ini kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan yang sedikit itu menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya punya pengalaman. Dia cerita. Ada kawan saya beli, teman baik saya. Ada seorang pengusaha. Punya utang di bank. Di atas 10 miliar lebih. Ketika dapat utang dia senang. Senang sekali, saudara. Wah, dengan jaminan rumah. Dengan jaminan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tanpa agunan. Tanpa jaminan. Nggak mungkin kita bisa dapat utang dari bank. Bank manapun, saudara. Tidak ada bank yang mau kasih pinjaman, kasih utang tanpa agunan, tanpa jaminan. Khususnya selalu rumah yang ada nilainya. Kalau dihitung, ditaksir itu rumahnya. Sekarang lebih kurang tahun lalu. Rumah itu kalau menurut pasaran, itu sekitar hampir 20 miliar rupiah. Tapi karena utang dia nggak bisa bayar. Bunga berbunga. Lama-lama numpuk. Sampai waktu tertentu. Bank sudah memberikan peringatan 1. Peringatan 2. Peringatan ketiga. Dia nggak bisa bayar juga. Terakhir. Bank memberikan peringatan. Mau menyita rumahnya. Menyita rumahnya yang tadinya sebagai agunan, sebagai jaminan. Dia stres, putus asa, pusing, depresi tertekan. Tadinya tenang hidupnya karena utang, karena tamak, pingin lebih banyak, serakah, pingin itu ini. Utang, usaha nggak lancar, penghasilan kurang, omset turun, macet, nggak bisa bayar utang. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya orang ini jual rumah di bawah pasar. Berapa tau nggak harganya? Harganya dijual sekitar 8 miliar lebih. Nggak sampai 9 miliar. 8-an lebih lah. Jauh di bawah harga pasar. Dengan tujuan apa? Untuk bisa berutang kepada bank. Ini sangat tragis. Ini terjadi pada banyak orang. Saya percaya ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, saudara punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman sendiri. Kalau punya utang, nggak enak tidur. Kalau punya utang ini, tidur pun tidak nyenyak. Tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak. Benar nggak, saudara? Benar? Saudara punya pengalaman, saudara bisa cerita. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan.
Ada firman Tuhan berkata di Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya ulangi ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berutang menjadi budak yang menghutangi. Ketika saudara dan saya nggak punya utang, kita ini tuan. Kita ini tuan. Saudara nggak punya utang, saudara saya nggak punya utang, kita posisi kita, ya, posisi kita sebagai tuan. Tapi ketika saudara dan saya pinjam uang, utang sana sini, utang ke bank, tanpa nggak sadar kita sudah menjadikan diri kita sendiri sebagai budak, sebagai budak. Karena firman itu berkata, yang berutang menjadi budak. Kalau budak, apa sih yang didapatkan budak? Budak itu hanya terima sisa-sisa dari tuannya. Kalau seorang budak, ya hanya terima berkat sisa dari tuannya. Ayat ini berkata, orang kaya menguasai orang miskin. Saya selalu berkata, orang miskin, orang yang kurang berduit, kurang berada. Jangan lawan orang kaya. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya juga jangan lawan pemerintah. Pemerintah jangan melawan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Setuju nggak saudara? Seharusnya orang miskin bersahabatlah dengan orang kaya. Jangan bermusuhan. Bersahabatlah dengan orang kaya. Orang kaya bersahabatlah dengan pemerintah. Jangan bermusuhan dengan pemerintah. Orang kaya bersahabatlah dengan pemerintah. Pemerintah bersahabatlah kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jangan menantang Tuhan. Pemerintahan itu dari Tuhan. Saya mengajak saudara, mari. Kalau hari-hari ini yang sudah terlanjur punya utang sana sini, mau jual pun rumah, aset yang ada pun susah karena ekonomi lagi letih, lesu, loyo. Untuk itu saya mengajak saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan, bukan datang dari siapa-siapa. Saudara dan saya sebagai umat kesayangan, sebagai anaknya, Tuhan tidak membiarkan anaknya mengalami pencobaan-pencobaan yang seringkali kita buat sendiri, melebihi kekuatan kita. Pas saat kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Kita datang dan minta ampun kepada Bapa di surga. Mau saudara? Mau saudara? Yuk, kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Oh, hari-hari ini kami umat-Mu yang sudah terlanjur punya utang. Utang rumah, utang mobil, utang usaha, utang pekerjaan dengan bank, dengan pihak bank. Dan ekonomi kami turun, omset penjualan kami turun, keuntungan kami juga turun. Sehingga membuat kami nggak sanggup untuk membayar cicilan utang. Kami tahu Tuhan, manusia nggak bisa menolong kami. Teman kami nggak bisa menolong kami. Saudara kami, famili kami nggak bisa menolong kami. Saya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah pusat pertolongan kami. Kami datang berdoa dan berharap. Ampuni dosa kami, perbuatan kami, ketamakan kami, kesalahan kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Minta belas kasih-Mu Tuhan. Saudara dan saya punya utang. Berdoa. Berdoa. Ambil waktu berapa menit ke depan. Berdoa, datang kepada sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, ampun.
Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni keluargaku, ampuni aku. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Ada mujizat ketika kami bertobat. Pertobatan selalu membawa mujizat, 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 mujizat. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa, berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nama saya, nama saudara terdaftar di dalam kitab kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mulai siang hari ini menyertai saudara dan saya sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara.